Kita lanjutin. Jadi setelah sebelumnya kita udah tahu interaksi apa aja antara komponen biotik dengan komponen biotik lain, terus dengan komponen abiotik juga. Nah, sekarang kita mau bahas soal ini nih, four laws of ecology atau kurang lebih ringkasan dari aturan apa aja sih yang terjadi dalam suatu ekosistem. Jadi kita langsung mulai aja dari yang pertama, everything is connected to everything else atau semua hal itu saling berkaitan, saling nyambung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kayak misal contohnya balik lagi ke contoh savana yang tadi ya. Di sini si pohon-pohon atau si rumput-rumput atau tumbuhan-tumbuhan ini dia dipengaruhi oleh apa? Dia dipengaruhi oleh cahaya matahari yang dia terima. Terus dia juga dipengaruhi oleh curah hujan, oleh kapasitas air yang ada di tanah buat buat dipakai buat bertumbuh. Terus apa ketersediaan nutrisi juga. Itu semua dia mempengaruhi pertumbuhan si pohon akasia ini. Dan gimana si pohon akasia ini tumbuh dan bagaimana dia berkembang itu juga dia mempengaruhi si gajah ini karena di gajah ini dia mengandalkan pohon akasia salah satunya buat makan kan. Dan si gajah, populasi gajah juga dia menentukan populasi herbivora lain kayak misalnya si kerbau di sini. Semakin banyak kerbau berarti resource-nya juga semakin terbatas. Itu juga mempengaruhi tingkat kompetisi antara satu individu kerbau ini dengan katakanlah tetangga sebelahnya yang ini. Keberadaan kerbau juga dia mempengaruhi si egret kan. Si egret dia mempengaruhi si ular karena makanannya kan. Si ular ini juga dia terpengaruh oleh faktor-faktor lain kayak gitu-gitu. Jadi satu hal kayak misal sinar matahari itu bisa mempengaruhi banyak hal. Semuanya itu nyambung ya. Kayak jadi ini membentuk kayak reaksi berantai. Ini nyambung dengan ini nyambung dengan ini nyambung dengan ini. Semuanya itu saling tersambung, terkoneksi dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini kita bisa tulis karena mereka saling mempengaruhi, saling tersambung satu sama lain, makanya perubahan suatu aspek akan mempengaruhi yang lain. Kayak tadi, kalau misalnya intensitas matahari berubah atau kalau karena curah hujannya berubah, yang lain itu bakal terpengaruh kayak gitu-gitu. Ini contohnya tadi ya, terkait dengan jaring-jaring makanan dan juga terkait dengan interaksi antar anggota suatu komunitas. Kayak tadi contohnya adalah komunitas savana gitu. Lanjut ke hukum yang kedua, everything must go somewhere atau ya sesuatu itu pasti ada kemunculannya atau dia muncul tuh nggak tiba-tiba gitu. Sesuatu itu dia pasti ada asal usulnya. Jadi kurang lebih bisa kita tulis tidak ada yang muncul atau lenyap begitu saja. Dan ini terkait dengan hukum fisika ya, hukum kekekalan massa dan energi. Jadi energi itu kan dia tidak dapat diciptakan kan, tapi dia bisa berubah gitu. Dia bisa ditransfer, dia bisa berpindah dan berubah bentuk. Kayak misal contohnya balik lagi ke savana, misal kita ambil contoh si gajah nih. Si gajah ini makan kan, makan buat tumbuh besar. Nah, ketika tumbuh besar, dia itu kan dia butuh banyak energi, dia juga butuh massa, butuh nutrisi dari dia untuk tumbuh kan, untuk tumbuh besar. Nah, ininya, energinya dan nutrisi-nutrisi itu buat membentuk bobot tubuh itu asalnya dari mana? Dari makanan yang dia makan. Contohnya adalah si daun pohon akasia ini. Nah, si akasia ini dia juga makhluk hidup kan. Dia juga tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang dia butuh nutrisi dan energi. Energinya dari mana? Dari sinar matahari salah satunya. Dari sini dia gerak ke sini kan, ditangkap, dijadikan digunakan untuk fotosintesis, jadikan bikin makanan, makanannya dipakai buat tumbuh. Selain sinar matahari dia juga butuh apa? Butuh air dan juga nutrisi. Nutrisi dan airnya dari mana? Ya dari tanah. Terus yang air dari tanah itu dia asalnya dari mana? Ya dari hujan. Hujan itu dia dari mana? Dari awan. Awan dari mana? Dari uap air yang ada di atmosfer menggumpal membentuk awan. Terus uap air yang ada di atmosfer itu dari mana? Ya dari air yang dia menguap. Menguap gara-gara apa? Gara-gara sinar matahari. Kayak gitu-gitu. Itu saling nyambung satu sama lain tadi sesuai dengan hukum satu dan dia juga tidak ujuk-ujuk ada. Tiba tidak apa tiba-tiba muncul out of nowhere gitu. Dia ada karena suatu proses dan dia muter aja terus kayak gitu. Jadi di sini contoh untuk hukum yang kedua itu ini ya, terkait dengan siklus air dan siklus nutrisi. Kita lanjut ke hukum ketiga, yaitu nature know best atau alam selalu benar. Maksudnya gimana nih alam selalu benar? Emang bisa salah? Emang tahu benar salahnya dari mana? Maksudnya ini itu kurang lebih bisa kita tulis kayak gini. Jadi perubahan itu pasti akan selalu terjadi, tapi alam itu bakal selalu bergerak menuju kesetimbangan atau equilibrium. Maksudnya kayak gimana? Jadi gini, misal ada terjadi suatu bencana alam, bisa itu tsunami atau gunung meletus gitu. Dan
ketika terjadi bencana alam, lingkungan itu rusak kan, ekosistem itu berubah kan. Asalnya banyak pohon, pohonnya jadi tumbang gitu, atau kebakaran hutan atau lain-lain. Tapi ketika kita balik lagi ke tempat yang sama, ke tempat itu terjadi bencana tadi, kurang lebih sekitar 5 atau 10 tahun, biasanya kita bisa lihat bahwa ekosistem itu dia balik lagi seperti semula, kembali lagi jadi normal kan. Nah, itu yang dimaksud oleh hukum ketiga, bahwa alam itu selalu tahu yang baik gitu, bahwa alam itu dia punya mekanisme sedemikian rupa untuk merestor atau memulihkan kembali kondisi suatu ekosistem. Kalau misalnya ekosistem itu berubah, nanti alam itu bakal melakukan counter buat ngebalikin lagi ekosistem tersebut balik lagi seperti semula kayak gitu. Nah, ini contoh dari hukum ini adalah ini ya, ada suksesi, ada seleksi alam, dan juga ada adaptasi. Yang mana tiga hal ini dia adalah mekanisme alam buat tadi restore the balance menuju equilibrium. Lalu terakhir, nggak ada makan siang gratis. There is no such thing as a freelance. Maksudnya gimana nih? Emang apa kaitannya makan siang dengan ekologi? Siapa yang ngasih makan siang? Maksudnya gini, jadi ini itu bisa diartikan sebagai nggak ada yang gratis. Jadi gini, setiap perubahan yang terjadi pada sistem alamiah itu pasti punya konsekuensi. Maksudnya ini kaitannya dengan gratisan apaan? Jadi gini, misal kita nafas itu butuh apa? Butuh gas oksigen kan? Kita nafas butuh oksigen. Kita minum butuh air. Nah, air dan oksigen itu asalnya dari mana? Dari daur ulang kan? Daur ulang water dan nutrient cycle tadi. Nah, itu jasa daur ulang oksigen dan juga jasa penyimpanan air itu dikerjakan oleh siapa? Oleh hutan kan. Artinya kalau misalnya kita merubah sistem alamiah, misalnya si hutan tadi kita rubah jadi lahan perkebunan atau kita babat hutannya sampai habis buat dibikin bangunan, jasa ekologis tadi, jasa ekologis penyediaan oksigen dan air tadi dia bakal berubah. Itu adalah konsekuensi yang harus kita terima kalau misalnya kita merubah suatu ekosistem. Jadi jasa ekosistem itu tidak gratis dan tidak terjadi begitu aja, ada proses di balik itu. Yang mana kalau misalnya kita merubah ekosistem, proses itu juga bakal berubah kayak gitu. Nah, ini contohnya ya tadi ya. Selain terkait dengan ini ya, water dan nutrient cycle, dia juga terkait dengan aliran energi dan transfer energi. Oke, kurang lebih gitu ya soal 4 hukum ekologi. Jadi tadi yang pertama itu semuanya saling berkaitan, terus tidak ada yang muncul atau lenyap begitu saja, terus alam itu dia selalu merestore balance, dan terakhir itu nggak ada jasa ekologis yang gratisan.